Ya awal-awalnya sih apa ya, emang benar kan dari tadi Mbak Tiara, kita nggak diberi pelatihan dulu, nggak diberi ancang-ancang terlebih dahulu harus ngapain, terus tiba-tiba ya silakan kau masuk kelas, silakan mengajar, gitu aja. Kalau kelas 11-nya mungkin masih tergolong Gen Z ya. Oh iya ya. Jadi nggak ada ya, mungkin paling sering itu minta kosong gitu. Karena mungkin ya tadi mungkin menganggap kalau bahasa Arab itu membosankan. Mohon izin, eh, mungkin bisa ya untuk info MBKM atau untuk penugasan yang harus dilakukan siswa selama MBKM itu dijelaskan di awal sebelum kita berangkat untuk melaksanakan MBKM ya, karena seperti yang sedang terjadi hari ini, info-info semua itu dijelaskan di akhir ketika mendekati ujian MBKM. Nah, di mana itu sangat menyulitkan mahasiswa yang sedang melaksanakan program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Faum, ketemu lagi sama aku Evi Kurnia Putri. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama mahasiswa BSA yang sudah menyelesaikan tugas MBKM mereka. Nah, hari ini kita akan sharing-sharing bareng mahasiswa-mahasiswa tersebut. Sebelumnya kita kenalan dulu sama kakak ini. Halo, perkenalkan, nama aku Tiara dari Prodi BSA. Oke, kakaknya. Perkenalkan, nama saya Alfian Akbar, bisa dipanggil Alfian. Oke, hari ini kita sama Kak Tiara dan juga Kak Alfian. Boleh tahu Kak, magangnya di mana? Kebetulan aku MBKM-nya ngambil program asistensi mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 5 Kota Jombang. Oh, tapi asalnya dari Jombang juga? Iya. Oh, berarti menyesuaikan tempat Domisili, asal iya. domisili ya. Kalau kakaknya? Sama kayak mbaknya, cuma saya asalnya dari Surabaya, mengikuti Mbak Tiara gitu. Oh, Ya. Berarti di Jombang juga ya? Di Jombang juga. Oh, sekelompok ya? Iya, satu kelompok. Oh, oke. Kalau sekelompok tuh berapa orang? Kalau yang asistensi mengajar di Mandima Jombang kebetulan ada 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Oh, oke. 6 ya berarti ya. Iya, 6 orang. Ada barengannya juga ya dari kampus-kampus lain? Sepertinya itu kalau barengan itu enggak ada sih Mbak. Gitu. Cuman kakaknya aja sendiri. cuma Oh, kakak. Kebetulan cuma dari Winsa. Oke, berarti di sekolah tersebut mengajar bahasa Arab juga ya? Iya, betul. Nah, kalau MBKM ini kan kalau lihat dari jurusan ya, bahasa Arab, sastra Arab ini kan murni bahasa Arab. Nah, susah nggak sih ketika kalian tuh harus terjun di dunia pendidikan yang sebelumnya tuh memang nggak ada basic di sana gitu? Jujur saja iya. Karena kan kita bukan dari tarbiyah ya, yang asli pendidikan. Jadi agak shock pertama masuk itu karena tiba-tiba langsung disuruh mengajar di kelas tanpa ada latihan ngono. Mungkin di semester 4 nggih, itu sudah ada mata kuliah Thoriko Tadris ya untuk mengajar, tapi kan kita tidak bisa micro teaching, yang artinya kita nggak bisa langsung praktekkan di lingkungan kelas gitu kan. Jadi kita harus belajar mandiri bagaimana caranya biar bisa mengajarkan anak-anak sampai bisa gitu. Tapi tetap lancar ya ketika di sana. Alhamdulillah. Ya, lancar juga. Kalau dari kakaknya sendiri untuk kesulitannya gimana? Oh, sebentar. Kalau di kelas tuh ngajarnya bareng atau sendiri-sendiri? Kan kita 6 orang ya kak ya. Jadi setiap satu orang itu ada beberapa yang megang kelas gitu. Kalau kita berenam itu mengajar kelas 10 dan kelas 11. Nah, kalau Mbak Tiara ini mengajar kelas 11. EMA ya. Ya, Oh, MA. bener. Sedangkan kalau saya mengajar kelas 10 gitu. Ya awal-awalnya sih apa ya, emang benar kan dari tadi Mbak Tiara, kita nggak diberi pelatihan dulu, nggak diberi ancang-ancang terlebih dahulu harus ngapain,
Terus tiba-tiba ya silakan kau masuk kelas, silakan mengajar, gitu aja. Tapi tetap alhamdulillah lancar juga ya Ya, di sana. alhamdulillah lancar. Tapi seneng nggak ketika kalian harus di dalam kelas gitu ketemu sama banyak anak-anak gitu? Kalau dibilang senang ya senang ya, Pak. Soalnya kan ini pengalaman ya, pengalaman yang baru gitu. Tapi gimana ya bilangnya ya? Di antara senang sama nggak senangnya juga ada sebenarnya gitu. Kan kalau kita mengajar inginnya kita yang mengajar didengar gitu, ada yang mendengar gitu. Ternyata ada yang rame sendiri kan, ada yang ya keluar kelas dan lain-lain begitu. Nah itu ngatasinnya gimana tuh? Mungkin nanti biar bisa sharing ya sama penonton, sama teman-teman yang nantinya magang juga ketika harus mengajar yang sebelumnya juga nggak pernah dapat mata kuliah tarbiyah itu tadi dan harus mengajar. Siapa tahu nanti bisa diterapkan teman-teman ketika mereka sudah sampai di titik itu gitu. Gimana tuh? Kalau aku pribadi, mungkin lebih fokus untuk menyusun strategi pembelajaran yang menarik agar kemudian anak-anak itu tidak bosan dan langsung meninggalkan kelas. Jadi kita harus membuat mereka penasaran gitu loh sama pelajarannya, dan kita harus menerapkan mindset kalau bahasa Arab itu nggak susah gitu. Kita harus membuat bahasa Arab itu menyenangkan. Benar-benar. Kalau Anya sendiri ketika mengajar ada siswa yang rame sendiri kayak tadi itu kakak melakukan apa? Ya mungkin hampir sama kayak yang dibilang Mbak Tiara nih. Apa ya, ya perbanyak ini aja. Jangan terlalu menutup diri lah sama apa ya. Murid-murid kita menganggap murid-murid itu teman kita sendiri gitu. Jadi kalau kita tetap kayak manut cetak di buku, baca buku, terus mengartikan gitu kan ya. Terus mereka mas bosan gini-gini aja. Akhirnya mereka keluar-keluar sendiri tanpa alasan. Tapi kalau kita di dalam kelas tadi kayak improve-nya itu menyenangkan, terus mereka tertarik, ya otomatis dari mereka sendiri ya paham tuh. Gini bahasa Arab begini, mas, bahasa Arab begini. Gitu. Nah. Kalau zaman sekarang itu kan sistem pembelajaran beda ya, semakin pesat lah perkembangannya ya ibaratnya. Nah, sulit nggak untuk menyesuaikan pemikiran gitu, maksudnya kayak membawa diri di anak-anak tersebut, karena apalagi kita tuh bertarung sama gen alpha ya yang sekarang ini. Nah itu kan sulit banget ya. Kalau aku lihat di sosial media tuh mereka kayak banyak banget kosakata baru yang mungkin bikin bingung. Nah ketika Kak Tiara ini mengajar, mereka tuh ada nggak pakai kosakata baru atau mungkin tingkah laku mereka gitu? Kalau aku kan ngajar di kelas 11 ya. Kalau kelas 11-nya mungkin masih tergolong Gen Z ya. Oh iya. Jadi nggak ada ya, mungkin paling sering itu minta kosong gitu, karena mungkin ya tadi mungkin menganggap kalau bahasa Arab itu membosankan. Tapi ketika kita memberikan pemahaman bahwa bahasa Arab itu semenyenangkan itu loh ternyata gitu. Jadi ya lama-kelamaan mereka suka terus excited gitu. Kalau kita masuk ke kelas. Aku tuh dulu juga pernah ya Kak diajar sama mahasiswa kakak juga bahasa Arab juga. Nah mereka itu pakai lagu-lagu biasanya itu ngajarnya. Kakak pakai juga nggak untuk lagu-lagu itu? Kalau saya kan kelas 10 ini nggak pakai Kak. Gitu. Cuma ini kalau dari saya tuh mengandalkan seperti kuis-kuis yang pakai kuisis gitu. Oh iya. Gitu. Kalau mungkin dari Mbak Tiara yang sering. Kalau aku pakai lagu. Oh pakai lagu. Biar nggak ngantuk juga, karena aku kelas 11 itu seringnya jam bahasa Arabnya di jam akhir-akhir. Udah siang, udah waktunya jam ngantuk. Jadi ice breakingnya aku kasih lagu bahasa Arab. Oh oke. Nah kalau di sastra Arab ya Kak, itu kan belajar nahwu shorof ya? Iya. Nah ketika di sekolah itu kakak ada nggak, maksudnya di LKS-nya biasanya itu ada nggak membahas nahwu shorof, tapi murid-muridnya tuh belum ngerti gitu, karena memang aku sendiri waktu sekolah juga nggak terlalu ngerti nahwu shorof, ketika diajarkan juga masih bingung gitu.
mungkin kan ada beberapa madrasah aliyah yang berada di lingkungan pondok pesantren ya. Mungkin kalau yang di lingkungan pondok pesantren itu sudah sedikit banyak paham ya nahwu sorof. Nah, kebetulan kalau Man 5 Jombang ini kan nggak di area pondok pesantren. Jadi masih banyak memang siswa-siswi yang tidak mengerti nahwu sorof, bahkan nggak mau, kadang itu kalau diajarin nggak mau tahu gitu. Kalau dikasih pertanyaan juga susah. Tapi ya itu tadi, kita harus punya strategi Nah, agar mereka bisa paham. benar. Emang sesusah apa sih nahwu sorof itu? Jadi ungkapan dengan kata-kata, Pak. Karena memang ketika menjelaskan itu, maksudnya saya tuh pengen tahu gitu, ketika menjelaskan kepada anak-anak itu apakah ada metodenya tersendiri gitu. Kan kita kan kalau di kampus belajar. Nah, ketika diajarkan tuh apakah ada metode sendiri gitu. Kalau dari saya ya Mbak ya, di LKS-nya kelas 10 itu nahwu sorofnya itu gak ada. Oh, nggak ada. Cuma yang memberi materi nahwu sorof itu langsung dari gurunya. Oh. Gitu. Kami kalau yang kelas 10 tuh fokusnya ke LKS-nya, kayak mengerjakan soal, terus mengartikan, sama mungkin mengingat kosakata yang ada di LKS gitu. Tapi tetap seneng ya ketika mengajar itu ya. Ada rasa gembira gitu. Ya seneng nggak seneng ya, namanya manusia kan punya perasaan ya. Kadang suka sakit hati kalau tahu kita itu nggak didengarkan. Tapi gimana caranya kita itu nggak boleh terlihat kayak gitu di depan anak-anak. Jadi kita harus punya sisi yang lain untuk ditunjukkan kepada mereka. Oke. Gitu. Nah, untuk kesan dan pesannya nih Kak, untuk program MBKM tahun depan atau untuk teman-teman kakak atau mungkin untuk adik tingkatnya bisa disampaikan. Mungkin apa ya? Kalau kan ini kan kita asistensi mengajar ya. Jadi mungkin kalau buat kedepannya nanti kalau misalnya mau mengambil asistensi mengajar, apa ya, riset dulu gitu ke tempat mau yang diajar, contoh ke Manima gitu kan, Manima Jombang tadi. Riset dulu apa yang perlu kita pahami gitu, apa yang perlu kita siapkan gitu. Sama mungkin dijelaskan kalau kita kan prodi BSA itu mungkin sedikit berbeda sama tarbiyah gitu. Iya. Kita aja sih kalau saya. Karena memang murni ya. Iya. Kalau dari kakaknya? Gimana ya? Kesan dan pesan aja yang disampaikan gitu. Kalau kesan aku selama magang sih alhamdulillah ya, cukup senang, nambah pengalaman baru, relasinya juga bertambah. Lalu pesan kedepannya mungkin untuk fakultas ya, mohon izin mungkin bisa ya untuk info MBKM atau untuk penugasan yang harus dilakukan siswa selama MBKM itu dijelaskan di awal sebelum kita berangkat untuk melaksanakan MBKM ya, karena seperti yang sedang terjadi hari ini, info-info semua itu dijelaskan di akhir ketika mendekati ujian MBKM. Nah, di mana itu sangat menyulitkan mahasiswa yang sedang melaksanakan program tersebut. Oke. Insya Allah semoga didengar ya. Oke. Itu teman-teman yang bisa disampaikan oleh kakak-kakak dari BSA yang sudah menyelesaikan tugas magang mereka. Sangat bermanfaat sekali dan sangat mengesankan tentunya ya. Semoga apa yang disampaikan dari Kak Tiara dan juga Kak Alfian dapat digunakan teman-teman untuk menjadi motivasi ketika teman-teman nanti sudah menjalankan program ini. Nah, jangan lupa untuk saksikan Fahum Media untuk yang program magang ini, podcastnya, agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update info magang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.